Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, khususnya ibu-ibu Aisyah, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki yaitu ibadah puasa, sudah masuk di hari kedua di bulan Ramadan. Nah, saya pada sore hari ini perkenankanlah akan menyampaikan suatu materi yaitu tentang membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan. Ada 3 amalan utama yang dibangun di bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan itu para hamba Allah itu yang muttaqin itu bersemangat sekali ya dalam menjalankan ibadah-ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu dalam pembiasaan di bulan Ramadan itu tentunya kita berharap setelah di luar bulan Ramadan kita sudah akan menjadi terbiasa dengan hal-hal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Hal ini dikuatkan Rasulullah kepada para sahabatnya sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu-ibu ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, kita bisa membuat agenda pada bulan Ramadan yang masih sisa panjang ini, yaitu sekitar 28 hari. Supaya apa? Supaya kita ini ibu-ibu semua tidak pusing pada hari ini harus mengerjakan apa, besok harus mengerjakan apa, itu harus ada kurikulum. Subuh saya harus beribadah seperti apa tambahan-tambahan amalan setelah sholat zuhur ataupun asar dan yang lain sebagainya. Nah, 3 amalan utama yang kita biasakan di bulan Ramadan ini yaitu 1, meningkatkan sholat. Jadi kalau meningkatkan itu berarti bertambah, yang dulunya sekedar fardu ditambah sunnah. Maka mulai sekarang kita membiasakan, yaitu kita keluarkan semua sholat-sholat sunnah yang ada di hari-hari di bulan Ramadan, baik siang, malam, kapanpun. Mari kita perbanyak sholat-sholat sunnah di samping sholat-sholat fardu. Jadi bisa ditambah sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu adalah disebut sholat sunnah rawatib, yang banyaknya adalah sebanyak 12 rakaat. Nah, sholat sunnah rawatib itu tujuannya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk menambal atau memperbaiki sholat-sholat fardu kita yang kurang sempurna, kurang khusyuk, lalai dalam bacaannya dan lain sebagainya. Itu bisa ditambal, bisa ditutup dengan kita melakukan sholat sunnah rawatib, yaitu baik sebelumnya maupun sesudahnya. Ya, jadi jika kita kurang khusyuk di dalam sholat itu bisa ditambal dengan tambahan sholat-sholat sunnah rawatib. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Habibah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shollat natai asyarata rakaatain fi yaumin walailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Nah, ini adalah jaminan bagi kita yang mau mengistiqomahkan atau mendawamkan sholat sunnah rawatib, yaitu sebelum maupun sesudah. Nah, ini barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat, yaitu sunnah rawatib sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya yaitu rumah di surga. Hadisnya adalah sahih, ibu-ibu. Hadis dari riwayat Imam Muslim. Kalau kita mau konsisten mengerjakan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 12 rakaat, saat kita meninggal maka akan dibangunkan rumah di surga. Nah, saat para sahabat itu mendengar
setelah ada hadis yang disebutkan atau dibacakan tadi, kompak seluruh sahabat itu ingin mengerjakan hal itu sampai beliau-beliau itu meninggal. Nah, kita tentunya juga bisa mengikuti jejak-jejak para nabi dan para sahabat. Kalau dalam bulan Ramadan kita sudah biasa, insya Allah di luar bulan Ramadan kita akan sudah bisa melaksanakan dengan istiqomah, yaitu sholat-sholat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat. Nah, 12 rakaat itu apa saja sih dalam sholat sunnah rawatib itu? Yaitu ada di dalam hadisnya Umar bin Khattab, ya, yang artinya aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ini kalau kita tidak bisa mengerjakan yang jumlahnya 12 rakaat. Nah, itu Ibnu Umar itu membolehkan, ya, beliau mendengar dari Nabi. Jadi kalau kita tergesa-gesa, misalnya waktunya tidak cukup, maka sebelum zuhur itu boleh 2 rakaat. Tetapi kalau kita misalnya waktunya cukup, kita kalau pengen dibangunkan rumah di surga, maka sebisa mungkin kita upayakan, yaitu sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Insya Allah kalau kita continue akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Tetapi kalau sebelum zuhur tidak bisa 4 rakaat, tadi saya sudah sebutkan dari Ibnu Umar, boleh sebelum zuhur itu 2 rakaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang tadi itu sudah saya sebutkan, sholat-sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat-sholat fardu, baik itu dilaksanakan sebelum maupun sesudah. Nah, ada juga sholat sunnah mutlak. Ya, nah, sholat sunnah mutlak itu mungkin kita masih jarang mendengar, ya. Kalau kita mau mengerjakan sholat sunnah mutlak sebelum asar yang jumlahnya 4 rakaat, yang waktunya itu berdampingan dengan sholat asar, meskipun ini tidak tergolong sholat sunnah rawatib, yaitu tergolong sholat sunnah mutlak, maka apa janji Allah akan dirahmati oleh Allah kalau kita mau mengerjakan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Ya. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat sunnah mutlak sebelum asar, yaitu 4 rakaat. Ini janji Allah lewat Rasulnya. Nah, di samping ada sholat sunnah mutlak yang 4 rakaat, yaitu yang waktunya berdampingan dengan sholat asar. Contoh yang lain adalah ada sholat sunnah antara azan dan iqomah, itu juga disebut sholat sunnah mutlak. Dan di situ kalau kita mau betul-betul memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah, itu ada doa-doa mustajabah. Mari kita pentingkan, kita utamakan, ya, kalau kita punya nazar, apa istilahnya, punya keinginan, ya. Antara azan dan iqomah itu adalah ada doa-doa mustajabah. Jadi contoh sholat sunnah mutlak itu diantaranya ada sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian ada sholat sunnah duha, kemudian ada sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah sesudah wudhu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam sholat duha itu waktunya itu terbagi menjadi 3. Awal duha, yaitu kurang lebih 1,5 jam setelah sholat subuh, ya, yang mana
kita biasa menyebutnya adalah sholat sunnah syuruk. Nah, kalau kita setelah sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempat kita duduk tadi, kemudian kita kerjakan sambil menunggu waktunya syuruk, yaitu sekitar 1,5 jam sambil membaca Al-Quran, zikir, bisa tafakur ya, bisa zikir pagi dan petang. Nah itu insya Allah janji Allah lewat Rasulnya akan kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang ibadah umroh dan haji. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Nah, ini janji Allah lewat Rasulnya, kita akan diberi pahala yang sempurna, yaitu pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Nah, beliau Rasulullah bersabda, pahalanya itu yang sempurna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah berzikir itu ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran yang berbunyi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya orang-orang yang mengingat Allah, yaitu berzikir baik sambil berdiri, sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, itu Bu jaminan kalau kita bisa sholat syuruk, yaitu dengan syarat tidak boleh kita meninggalkan tempat itu tadi, tempat kita saat selesai sholat subuh kemudian banyak membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, itu sambil menunggu terbitnya matahari, itu akan mendapatkan pahala seperti ibadahnya, seperti pahalanya orang haji dan umroh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat duha yang kedua itu ada di pertengahan, yaitu antara pukul 8 sampai 10, yang mana jumlahnya itu yaitu antara 2 sampai 4 rakaat. Nah, manfaatnya apa kalau kita mengambil salat duha yang pertengahan? Yang pertama yaitu sebagai pengganti, yaitu bertasbihnya atau zikirnya seluruh anggota tubuh kita ini. Nah, itu bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Itu manfaatnya ya, keutamaan sholat duha yang waktunya di pertengahan. Nah, yang kedua apa? Kita kalau menjalankan sholat duha di pertengahan, baik itu 2 rakaat atau sampai 4 rakaat, yang kedua adalah bisa terhindar dari bahaya ya. Contohnya misalnya kita bepergian, kemudian kok tiba-tiba di jarak yang jauh sana sudah ada kemacetan, tetapi ada insting dari pikiran kita pengen mengalihkan alurnya kendaraan kita. Nah, itu untuk menyelamatkan kita dalam perjalanan. Atau kalau ada katakan demo misalnya, supaya kita tidak terhambat ya, nah, itu kita sudah ada instruksi, ada pemberitahuan dari seseorang atau yang lain. Nah, itu manfaat daripada salat duha di pertengahan tadi, yaitu antara 2 sampai 4 rakaat. Dan ada lagi yang di akhir waktu duha, yaitu sekitar jam 10 sampai jam 11, yang mana jumlahnya bisa 2 sampai 8 rakaat. Nah, apa sih
manfaatnya sholat duha di akhir waktu duha, yaitu diantaranya manfaatnya adalah kita akan dipermudah oleh Allah mendapatkan rezeki dari Allah dengan berikhtiar. Ibu-ibu, pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah. Yang kedua apa? Yang harus kita biasakan hal-hal yang baik di dalam bulan Ramadan, yaitu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bagaimana caranya berinteraksi dengan Al-Quran? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita banyak membaca Al-Quran. Membaca itu sudah luar biasa, atau disebut qiraah. Nah, kita harus punya target di bulan Ramadan ini, sebisa mungkin paling tidak kita berikhtiar 1 bulan itu kita harus khatam di dalam bulan Ramadan itu. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menyiasati agar tidak merasa berat ya saat membaca Al-Quran, kok banyak sekali, kok lama banget, capek misalnya. Itu bisa ya, 1 juz itu kan ada 10 lembar atau 20 halaman. Nah, itu bisa dibagi saat kita sholat fardu itu, baik itu sebelum sholat fardu atau sesudahnya, kita ambil 2 lembar atau 4 halaman ya. Itu agar kita bisa merasa nyaman, tidak merasa berat. Itu bisa kita wujudkan kalau kita ada niatan. Nah, itu kita biasakan ya. Kemudian bisa mengkaji tilawah, kajian tafsir ya, bisa. Kalau sebelumnya nggak sempat, mari di dalam bulan Ramadan ini kebiasaan baik yaitu termasuk menelaah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran ya, per ayat lah berapa dapatnya, sehari dapat berapa, tetapi itu kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, itu di dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, yaitu membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka itu adalah ketenangan. Nah, mereka itu diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Dalam mengkaji atau mentadaburi, mentilawati Al-Quran, tilawah Al-Quran itu ada 4 hikmah ya. Yang pertama apa? Ghasyatuhum rahmah ya. Jadi selama kita membaca Al-Quran, mentadaburi, menafsiri ya, itu akan diberi rahmat oleh Allah, rahmat Allah akan turun. Dan yang kedua apa? Doa cepat akan dikabulkan kalau kita mau berdoa. Setelah membaca Al-Quran, kemudian kita banyak berdoa, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga, kita saat setelah membaca Al-Quran, kita banyak istighfar, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Dan yang keempat adalah nazalat alaihimus sakinah, kita akan diberi ketenangan. Insya Allah rumah tangga kita semua akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga yang harus kita biasakan, yaitu kebiasaan yang baik di dalam bulan Ramadan adalah membiasakan infak atau sedekah ya. Rasulullah adalah orang yang ahli sedekah ya. Nah, Rasulullah di bulan Ramadan lebih cepat, sedekahnya lebih banyak bagaikan angin berhembus ya. Nah, itu ada hadis dari Rasulullah yang bunyinya seperti ini, kana nabiyyu ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan ya. Ya, itu diantaranya kita sebagai umatnya Rasulullah ya, sebisa mungkin kita membiasakan lebih semangat biasanya ya Bu ya, kalau kita berada di bulan Ramadan itu fastabiqul khairat ya, menyisihkan uang. Pada zaman Nabi juga seperti itu, sahabat itu dipesan supaya banyak berinfak dan sedekah ya. Nah, tidak harus berupa uang, boleh kita memberi berbuka
Nah, itu dalam hadis juga disebutkan, siapa yang mau memberi berbuka, orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala yang sama yang kita beri tadi, kita beri makanan atau apapun orang-orang yang berpuasa yang saat berbuka itu. Jadi itu mari kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu agar kita nanti di luar bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Dan pahalanya itu luar biasa. Orang yang menafkahkan hartanya itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi artinya seperti ini. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir akan menjadi 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi kalau di luar bulan Ramadan itu sudah 700 pahalanya. Kalau kita mau infak ataupun sedekah di bulan Ramadan, itu akan bisa dikalikan kembali, dikalikan lagi, yaitu dikalikan 10 kali lagi. Maka luar biasa, mari kita lakukan hal-hal yang baik ini, mari kita biasakan, mudah-mudahan setelah keluar dari bulan Ramadan, yaitu kita bisa membiasakan hal-hal yang sudah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Ya, kesimpulannya, mari kita amalkan hal-hal yang utama, mari kita bangun di bulan Ramadan, yaitu kebiasaan baik, antara lain yaitu 1, meningkatkan sholat. Yang kedua adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah membiasakan infak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib, abasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.